Bagaimana kita menghidupi takdir Tuhan? Yang pertama, gumuli sungguh-sungguh, tanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Waktu saya pulang dari Australia tahun 2006, bulan Januari, itu yang saya gumulkan. Saya nggak pernah minta diberkati sama Tuhan, saya nggak pernah minta apapun, saya nggak pernah minta mobil, saya nggak pernah minta rumah, saya nggak pernah minta tas. Saya cuma minta satu, Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup saya? Saya gelisah, belasan tahun saya ikut Tuhan waktu itu, saya tidak pernah tanya ini ke Tuhan. Dan gak pernah ada yang ngajarin saya tentang destiny, bahwa sebenarnya hidup kita ini sudah dirancang sama Tuhan. Bahkan ditulis dalam kitab kehidupan apa yang Tuhan mau, Dia desain buat kita. Saya kejar Tuhan pagi siang malam dengan satu pertanyaan, what do you want with me? What do you want with my life? Saya sempat bilang, kalau sendok garpu aja diciptain buat makan, sepatu diciptain buat berjalan, kuali diciptain buat masak, saya buat apa Tuhan? Dan akhirnya Tuhan jawab saya mau kasih tahu bahwa kita ini dilahirkan dengan sebuah tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kita lahir memang telanjang, tapi kita bawa sesuatu, bukan gak bawa apa-apa. Tuhan itu memperlengkapi kita dengan passion, dengan skills, keahlian. Banyak orang yang autodidak. Tuhan menyertai kita dengan kreativitas. Ada orang-orang yang gak sekolah masak, pintar masak. Ada orang-orang yang gak pernah les musik, pintar main musik. Ada orang-orang yang gak pernah belajar komputer, tapi cepet banget main komputer. Nah, saya mau bilang gini, kita lahir dengan passion yang dari Tuhan, keahlian dan kekreativitasan, dan udah pasti kita ini diciptakan untuk sesuatu. You were built for something. Tahukah Anda bahwa kita punya 9 kecerdasan yang berbeda? Manusia itu punya 9 macam kecerdasan. Yang pertama kecerdasan linguistik, yang kedua kecerdasan logika, matematika, yang ketiga kecerdasan kinestetik, yang keempat kecerdasan spasial, yang kelima kecerdasan musical, yang keenam kecerdasan eksistensial, yang ketujuh kecerdasan naturalis, yang terakhir kecerdasan interpersonal. Ada 9 macam kecerdasan manusia. Nah, seringkali kita nggak ngerti ini dan kita memaksa anak-anak kita harus bisa semua. Kalau anak kita nggak pintar matematika, kita bilang bodoh. Padahal belum tentu dia bodoh. Hanya dia punya kecerdasan yang berbeda. Ada orang-orang yang cerdas secara akademis. Ada orang-orang yang cerdas dalam hal seni, dalam hal olahraga. Setiap orang punya kecerdasan yang berbeda. Salah banget kalau kita menggeluti dunia yang kita nggak diciptakan untuk itu. Nah, saya pernah share, saya waktu kuliah di Hillsong, saya ngambilnya Creative and Art, majoring in vocal. Hari ini bos, saya nggak jadi Henny Simorangkir, saya nggak jadi Henny Febian, saya hari ini jadi Henny Kristianus. Sedangkan saya menggeluti dunia menarik suara itu belasan tahun. Udah sekolah mahal-mahal, hari ini gue nggak jadi penyanyi, investasi gagal total. Kita mesti ngerti bahwa Tuhan punya destiny buat kita. Dan bukannya Tuhan nggak kasih tahu, Tuhan sebenarnya sudah kasih kita banyak. Kita yang harus menggalinya. Kita punya passion, kita punya skill, kita punya kreativitas. Nah, harusnya orang tua membantu anak-anak untuk bisa menemukan kekuatan mereka, bukan malah memaksa mereka kuat di area yang mereka nggak kuat. Udah anaknya nggak punya kecerdasan logika matematika, dilesin matematika terus. Padahal itu buang-buang duit. Harusnya kita pakai uang kita untuk mempertajam hal-hal yang dimana Tuhan sudah menaruh benihnya dalam hidup kita. Setiap kita lahir dengan benih potensi dari Tuhan. Kita punya tujuan hidup dan Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan berbagai benih kemampuan untuk mengerjakannya. Itu destiny. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.